Alhamdulillah, ini majelis yang saya rindu-rindukan selama 1 tahun, Pak. Alhamdulillah bisa memulai kembali kajian Riyadhus Shalihin hadirin. Saya itu hanya berharap Bapak Ibu semua dengan majelis ini adalah mungkin dari majelis ini adalah amalan yang sederhana yang kita rutinkan, namun menjadi amalan yang mulia di sisi Allah. Nabi itu pernah berpesan di hadis riwayat Ahmad, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, asalahu kata Nabi, Allah akan mengeluarkan madunya dari seorang hamba itu. Para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma asalu?" Apa madu dari seorang hamba itu? Nabi mengatakan, yaftahullahu azza wa jalla amalan sholihan qabla mautih. Allah membukakan satu amal sholih sebelum ia meninggal dunia. Ya rutin, mungkin ada orang sebelum meninggal dunia itu Allah berikan taufik, senang sholat berjamaah hadirin, senang membaca Al-Quran, senang mengeluarkan sedekah, amalan apapun Allah berikan taufik. Kemudian summa yaqdiruhu alaih, kata Nabi, Allah kemudian mewafatkan ia di atas amal solih itu. Bapak Ibu semua, saya ini dengan majlis ini hanya berharap Allah tutup usia saya tetap dengan majlis Riyadhus Shalihin ini. Allah jadikan madunya amal solih ini. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali. Di malam kali ini saya memilih bab ini, Pak. Beberapa ayat memang sudah dibahas, tapi saya ingin mengulang lagi bahasan ini. Mengapa demikian? Bab ini penting, apalagi di era hari ini masyarakat begitu senang untuk memamerkan kekayaan, memamerkan harta. Istilah orang-orang zaman hari ini apa namanya? Flexing, pansos kan. Senang memamerkan harta. Di antara ciri kesolehan seorang hamba itu adalah dia merasa ridho dan bersyukur terhadap nikmat yang sederhana yang Allah berikan. Nah, ini di antara kesolehan yang harus ada dalam diri kita. Imam An-Nawawi rahimahullah ya membuat satu bab di bab ke-56, bab fadlil ju' wa khushunatul 'aish. Bab keutamaan lapar, bukan kelaparan, tapi lapar. Kita tetap butuh makan hadirin untuk menguatkan ibadah kita. Wa khushunatul 'aish, khusyuna itu sesuatu yang kasar, 'aish kehidupan. Maksudnya ya hidup apa adanya, tidak ingin melebih-lebihkan. Wal iktisar 'alal qalil minal ma'kul wal mashrub wal malbus, dan merasa cukup sedikit dari makanan, minuman, pakaian, min huzudin nafs wa tarkis syahawat, dan segala apapun dari dorongan-dorongan nafsu. Karena memang jasad kita ini dorongan nafsunya kuat hadirin. Telinga ingin mendengar yang enak-enak, lisan ingin mencicipi yang enak-enak. Tidak, misalnya kita lewat makanan, minuman yang terlihat oleh mata ini enak, ingin mencicipi. Melihat pakaian yang bagus, ingin memiliki. Melihat kendaraan yang mewah, ingin memiliki. Nafsu itu seperti itu. Melihat perempuan cantik, ingin apa? Nafsu itu seperti itu hadirin. Nafsu itu. Nah, makanya Imam An-Nawawi buat satu bab ini penting sekali. Wa tarkis syahwat. Nah, insyaallah di awal pertemuan kajian Riyadhus Shalihin ini kita memulai dari ini hadirin. Saya akan seperti apa yang sudah kita kaji hadirin. Saya akan pelan-pelan setiap ayat, setiap hadis supaya tidak terlewat pesan-pesan Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya. Meskipun ini mungkin baru 1/10 kitabnya pun tidak. 1/10 pun masih panjang. Tapi yang tadi yang kita harapkan itu bukan khotamnya, tapi keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan ini jadi amal soleh. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu semua, mungkin
amal-amal solih saya tidak sebaik Bapak Ibu semua. Tapi ilmu yang mungkin yang pernah saya sampaikan di majelis ini, yang kelak ada kebaikan-kebaikan itu yang diingat, kemudian jadi doa dari Bapak Ibu semua untuk kebaikan saya pribadi. Jadi semoga jadi kemuliaan untuk kita semua. Hadirin Bapak Ibu semua. Kita masuk kepada ayat yang pertama yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi, surat Maryam ayat ke-59 ayat ke-60. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang generasi-generasi budak-budak syahwat, generasi-generasi budak-budak nafsu. Mungkin orang itu merdeka, tapi hakikatnya dia itu adalah seorang budak dari hawa nafsu. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Allah berfirman, kemudian datanglah setelah mereka khalfun, satu generasi, adha'us shalah, mereka mengabaikan, melalaikan salat, wattaba'us syahawat, mereka senang mengikuti syahwat-syahwat mereka, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan kelak ghayya, tersesat. Nanti kita akan lihat tafsirnya apa yang dimaksud dengan ghayya dalam ayat ini. Illa man taba wa amana wa amila sholihan, kecuali orang yang dia senang bertobat, beriman kepada Allah, beramal sholih. Ingat tadi saya sering sampaikan, awal jalan kesolihan itu tobat. Di antara sifat kesolihan yang tidak boleh terlepas sampai akhir hayat kita itu tobat. Karena kata Imam Ibnu Qayyim itu, awal jalan kesolihan itu tobat, pertengahannya tobat, dan akhir kehidupan kesolihan itu adalah tobat. Orang senang untuk memohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan, itu awal mula dari kesolihan. Makanya kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal sholih, faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Mereka lah yang akan masuk ke surga Allah dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Amal sholih sedikit apapun hadirin yang kita lakukan, kira-kira Bapak Ibu semua sampai akhir hidup kalian berapa kali mengikuti majlis ilmu, berapa kali sholat berjamaah, berapa ayat yang sudah dibaca, itu akan tercatat rapih semuanya nanti kelak di hari kiamat. Tidak akan ada yang terlewat sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Syekh Al-Qantawi beliau mengatakan terkait dengan ayat tersebut, wa minal adillati ala su'ihim wa fujurihim, di antara bukti keburukan generasi yang jelek itu apa? Adha'us shalah, mereka mengabaikan sholat. Penting hadirin, ini menanamkan anak-anak keturunan kita ini, keturunan-keturunan yang senang untuk melaksanakan sholat. Makanya lihat di dalam Al-Quran itu, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu sholat, anak istrimu sholat, wastabir, katanya sabar. Hadir Bapak Ibu semua, kadang kita mengingatkan anak, nak sholat, kadang mungkin balasannya ya tidak selalu baik, Pak. Anak susah, mungkin terkadang ada lisan yang menyinggung, tapi hadir lihat kata Allah, wastabir, sabar. Bahasanya pun istobaro itu bentuk mubalaghah, dia lebih. Jadi kalau sabar secara biasa itu dalam bahasa Arab ya sobaro, yasbiru, isbir. Tapi kalau istobir itu benar-benar sabar. Jadi jangan pernah bosan, meskipun hari ini mungkin anak sudah berkeluarga hadir, mungkin sunnah Bapak Ibu sudah punya cucu, tapi bahkan ingatkan sholat itu jadi sendinya, karena penghubungnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hadir sudah disiplin sholatnya, dia akan merasa dekat dengan Allah. Satu waktu dia melakukan dosa, kesalahan, maksiat, itu lebih cepat ingatnya kepada Allah, karena sholatnya disiplin. Orang yang sudah disiplin saja Bapak Ibu semua, sholat itu terkadang ada saja tergelincirnya. Apalagi orang yang tidak disiplin dalam melaksanakan sholat, hubungan dengan Allahnya kurang. Bi antarahu, mereka meninggalkannya, awalam yu'adduha ala wajhiha, atau mereka tidak menunaikan sholat ini sesuai dengan yang disyariatkan. Mungkin waktunya, tidak menyempurnakan sholat-sholatnya. Ini penting.
Karena ibadah itu ada dua dimensi yang harus diperhatikan. Pertama, dimensi zahir, amalan-amalan zahir seperti fikih, hukum, rukun-rukun, syarat-syarat, ini bagian zahir hadirin. Bagaimana tata cara bacaannya itu wajib dipelajari. Tapi ada yang wajib juga adalah dimensi batin, bagian hati. Ketika seorang melaksanakan sholat, dan ini diantara yang paling penting. Untuk siapa ia melaksanakan sholat? Kehusyuan, hadirin, merasakan tumakninah, ketenangan di dalam sholat, ini diantara dimensi yang penting supaya orang merasakan kenikmatan di dalam sholat. Wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat, karena syahwat-syahwat itulah, kata Syekh Tantawi, ja'alathum yanhamikuna fil ma'asi. Mereka akhirnya begitu mudah untuk menyentuh maksiat, dosa-dosa. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, mungkin para pejabat yang mereka berani korup itu, hadirin, mereka bukan tidak cukup gaji, Bang. Mereka bukan kurang besar pelayanan, tapi karena syahwat kerakusannya yang ingin selalu lebih, ingin selalu lebih, ingin selalu lebih. Itulah yang membuat akhirnya mata tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana cara yang benar, mana cara yang salah. Karena syahwatnya yang ingin mendorong untuk mengambil sesuatu yang mungkin bukan hak. Wa yusari'una fi iktirafil munkarat, dan karena syahwat-syahwat itulah seseorang bersegera kepada kemungkaran-kemungkaran. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini, yang tadi karena syahwat, orang senang pamer kendaraannya, rumahnya yang mewah itu, pakaiannya itu karena syahwat. Syahwat yang mendorong itu. Apa siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mendahulukan syahwatnya? Hadirin Bapak Ibu semua, bukan Islam melarang seorang itu memakai sesuatu yang bagus, enggak, hadirin. Imam Malik rahimahullah, saya sering sampaikan, kalau mengajar hadis itu, ia menggunakan pakaian yang terbaik dan mahal. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak pakai sederhana? Kata Imam Malik apa? Saya sedang memuliakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Malik rahimahullah ketika mengajar hadis itu menggunakan pakaian yang terbaik karena memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada seorang ulama yang lain, kalau tidak salah Imam Ibnu Mubarak, Pak. Imam Ibnu Mubarak ini selain daripada ulama, dia saudagar kaya, pembisnis yang sukses. Dia sering bawa barang-barang dagangan yang kalau nilainya sangat besar sekali. Murid-muridnya protes. Kenapa? Karena Ibnu Mubarak ini sering mengajarkan untuk bersikap zuhud di dunia, tidak cinta dunia. Tapi murid-muridnya lihat Ibnu Mubarak ini kalau bisnis, Pak, luar biasa besar sekali. Dan dia sukses kekayaannya. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Ibnu Mubarak, bukankah syariat itu mengajarkan zuhud, merasa cukup, tidak peduli dengan dunia? Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Justru dengan dunia inilah wasilah untuk kebaikan di akhirat. Jadi dunia itu jadi tangga. Di tangga bukan berarti tidak boleh hadir. Tapi karena syahwat itu yang ia memamerkan kesombongan hartanya, jalannya salah, caranya salah, bukan karena kebutuhan untuk kebutuhan yang memang mendesak untuk dibutuhkan. Apa balasannya? Ia akan mendapatkan goya. Apa goya itu? Nah, ini. Kata Syekh Tantawi dalam beberapa riwayat, goya itu wadin fi jahannam tasta'idu min harhi audiyatiha, yaitu lembah di dalam neraka jahanam. Yang neraka jahanam saja, jangankan kita, neraka jahanam saja berlindung dengan panasnya lembah itu. Kan neraka jahanam itu makhluk diciptakan oleh Allah. Neraka jahanam saja takut terhadap lembah itu neraka jahanam, apalagi kita. Atau apa goya itu? Nahrun fi asfali jahannam yasilu fihi sadidu ahliha, sungai di dalam neraka jahanam yang paling dasar. Jadi paling dasar, paling bawah itu disebut dengan goya. Yasilu fihi sadidu ahliha, yang mengalir di sungai itu nanah penghuni neraka. Itu yang akan didapatkan orang yang dia senang
dengan syahwat-syahwatnya, meninggalkan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi hadirin saya berikan catatannya, bukan berarti orang Islam itu tidak boleh kaya, justru harus orang kaya. Ya, teringat kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu orang yang miskin, beliau terlahir yatim. Sejak kecil beliau hidup sederhana. Satu waktu ketika belajar kepada Imam Abu Hanifah, ketika itu Imam Syafi'i belajar kepada imam muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syaibani Imam Abdul Hasan. Nah, ketika itu Imam Syafi'i itu mencela orang-orang kaya itu. Nah, ternyata murid Imam Abu Hanifah itu senang menghitung kekayaannya di ruang tamunya. Dia hitung emasnya di ruang tamunya. Padahal seorang ulama. Kemudian kata Imam Syafi'i, apakah kau tidak malu dengan harta-harta yang kau ambil itu? Kemudian kata Imam Hasan murid Imam Abu Hanifah itu, bayangkan oleh dirimu andaikan kekayaan itu dimiliki oleh orang-orang fasik, orang-orang yang senang bermaksiat. Kira-kira orang yang senang bermaksiat dan orang-orang fasik punya harta kekayaan itu digunakan oleh untuk apa? Tapi ketika kekayaan itu digunakan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang faham bagaimana menggunakan harta. Karena kan bagi kita, orang-orang beriman itu harta itu bukan tujuan, tapi alat untuk memuliakan kehidupan kita yang lebih indah itu nanti di surga. Hanya alat saja. Dengan harta itu, Bapak Ibu semua bisa berhaji. Dengan harta itu bisa mendermakan hartanya untuk pesantren, untuk sekolah, untuk fasilitas umum, membantu sanak keluarga saudara dengan kekayaan. Tapi ketika kekayaan itu kemudian melupakan beribadah kepada Allah, ya ini yang jadi masalah. Tidak menunaikan hak-haknya, zakatnya tidak ditunaikan. Ini yang jadi masalah. Ayat yang kedua, Bapak Ibu semua, ini dicantumkan oleh Imam Nawawi tentang bisa orang-orang di zaman Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati, satu waktu ketika Qarun keluar dari istananya bertemu dengan kaumnya membawa perhiasan, kekayaan yang banyak Qarun itu. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, kemudian orang-orang yang melihat kekayaan Qarun itu mereka terkagum begitu banyaknya harta kekayaan Qarun. Kemudian dia mengatakan orang-orang ini, ya laitalana mithla ma utiya Qarun, andaikan kami ini mendapatkan harta seperti harta yang didapatkan oleh Qarun. Innahu lahu hadzin adzim, sungguh ia mendapatkan keberuntungan yang besar. Wa qala alladziina utul ilma, tapi orang-orang yang faham, orang-orang berilmu, ini para ulama ketika itu mencela orang-orang yang mereka terkagum dengan harta yang dimiliki oleh Qarun. Wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa maksudnya? Kekayaan sebesar apapun yang dimiliki oleh Qarun, hadirin, dan mungkin hari ini tidak ada yang bisa lebih kaya daripada Qarun, kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Itu tidak akan ada bandingannya dengan kenikmatan surga yang nanti insya Allah akan kita dapatkan di dalam surga. Itu gak akan bandingannya, Pak. Hadis riwayat Muslimnya dulu yang pernah saya sampaikan dengan tadi, kata Nabi, "Madunya fil akhirah", tidaklah dunia dan akhirat itu perbandingannya, kata Nabi, illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yamin, itu seperti kita mencelupkan jari kita ke dalam samudra yang lepas. Bapak Ibu semua main ke Samudra Hindia, Pak, masukkan jarinya, tarik jarinya, falyanzur bima yarji, kata Nabi. Maka lihatlah tetesan air yang terambil oleh jari kita, itulah seluruh kenikmatan dunia yang pernah Allah ciptakan, dan air di samudra yang lepas itu itulah kenikmatan akhirat nanti di dalam surga. Tidak akan ada bandingannya. Sekaya apapun Qarun, apalagi orang-orang kaya hari ini yang kekayaannya gak seberapa, Pak. Triliunan itu gak seberapa dibandingkan kenikmatan surga itu. Kalau memang jalannya halal, ya jadi jangan masalah, Pak. Itu kenikmatan anugerah yang Allah berikan. Tapi ketika jalannya haram,
Apalagi sudah jalan yang haram dapatnya sedikit riba. Dan itu lebih parah lagi. Kecuali ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, orang yang mengatakan celaka kalian. Fir'aun ini dalam riwayat dalam tafsir Al-Baghawi. Jadi Fir'aun ketika keluar itu kekayaannya seperti ini. Ala baghlatin syahbha 'alaiha sarjun min dhahab 'alaih. Muqatil mengatakan Fir'aun ketika keluar dari istananya dia menggunakan bagol. Bagol yang di atasnya pelananya terbuat dari emas. Pelananya. Bersamanya di belakang Qarun itu ada 4.000 tentara yang mengikuti Qarun. Ini saking kayanya. Dan 300 budak perempuan yang putih bersih. Diselinnya 300 perempuan. Dan dengan menggunakan perhiasan dan pakaian sutra dengan menggunakan bagol. Hadirin Bapak Ibu semua, siapa hari ini orang yang ketika keluar sampai 4.000 di belakang mengikuti? Sampai perempuannya ada 300. Itu kekayaannya Qarun. Makanya ketika orang-orang melihat enak sekali hidupnya Qarun itu. Tapi tadi ingat kata orang-orang yang beriman, wailakum celaka, thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan. Pahala Allah itu tetap lebih indah, lebih hebat. Ini yang harus ditanamkan supaya kita kuat hadirin Bapak Ibu semua. Nah, ketika menghadapi kehidupan ini. Nah, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Nah, ini sebagaimana hadis sahih dari Nabi SAW, Allah berfirman, ini kenikmatan surga itu seindah apapun kita bayangkan itu tidak akan pernah terbayangkan oleh kita. Kalau tadi hadir kita bayangkan misalnya kekayaan Qarun seperti itu, kemudian kita bayangkan kenikmatan surga yang lebih dari itu. Hadir, kita bayangkan istana yang sangat indah, itu tidak akan terbayangkan. Itu saking indahnya surga. Jadi hati kita saja tidak bisa mengimajinasikan surga yang indah itu seperti apa. Di puncak-puncaknya kita berimajinasi tentang keindahan istana di surga itu tidak akan pernah terbayangkan. Nikmatnya tidak akan pernah terbayangkan. Makanya Allah berfirman, a'dadtu li ibadiyas sholihin, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang solih, mala ainun ra'at. Kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata siapapun. Bapak Ibu semua pernah lihat di YouTube tempat indah apapun dimanapun, atau kita bahkan membayangkan oleh mata kita tempat yang sangat indah, itu tidak akan pernah terbayangkan indahnya surga. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbil bashar, kita bayangkan oleh hati kita. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang akan mengetahui apa yang Allah sembunyikan dari kenikmatan-kenikmatan surga sebagai penyejuk mata, sebagai balasan dari amal-amal soleh kita. Itu tidak akan pernah terbayangkan oleh kita semua. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ayat yang selanjutnya surat At-Takatsur ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ayat ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Tadi ingat hadirin, pakaian, minuman, makanan, apapun, bahkan kesehatan, umur, nikmat apapun, itu kelak akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah. Semua kenikmatan ini akan ditanya oleh Allah. Kenikmatan apa yang dimaksud? Kalau kata Sa'id bin Jubair, konteks ayat ini, anisihati wal faragi wal mal, yaitu adalah nikmat-nikmat sehat kita, nikmat-nikmat farag, waktu luang. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, dan manusia itu selalu ada dalam kerugian karena memang waktu itu terus berjalan, dan Allah akan bertanya tentang itu. Wal mal, dan Allah akan bertanya tentang harta. Makanya Nabi kan setiap sore itu hadir, itu sering meminta kepada Allah, meminta keafiatan, afiat. Ini Bapak Ibu semua jangan lewatkan doa ini di setiap sore hari. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepada dirimu ampunan, aku meminta afiat. Karena kita sering mendengar istilah sehat wal afiat.
Afiat itu lebih tinggi daripada sehat. Kata Imam An-Nawawi, afiat itu satu nama yang mencakup segala apapun dari kehidupan kita ketika Allah melindungi dari segala keburukan itu. Allah lindungi dari keburukan penyakit, Allah lindungi dari keburukan kekufuran, Allah lindungi dari keburukan kemaksiatan, kemunafikan, kefasikan, Allah lindungi dari keburukan harta, keburukan keluarga. Itu namanya afiat. Jadi afiat itu maknanya umum. Dan hadirin Bapak Ibu semua, ketika Allah berikan afiat hadirin, bukan hanya jasadnya yang disehatkan, tapi bahkan termasuk batinnya disehatkan. Itu afiat. Jadi ketika seorang diberikan afiat itu, Allah sedang memberikan kenikmatan yang sangat tinggi. Makanya kata Nabi dalam riwayat lain itu, tidak ada kenikmatan yang paling baik setelah beriman kepada Allah itu daripada nikmat afiat. Karena afiat itu kenikmatan mencakup seluruhnya. Karena bisa jadi hadirin, ada orang sehat ketika di dunia, belum tentu Pak sehat nanti di akhirat. Ada orang sehat ketika di dunia tapi sakit selama-lamanya di akhirat. Sengsara berada di dalam neraka. Tapi sebaliknya nih, ada orang yang mungkin ketika di dunia Pak sakit, diuji oleh Allah dengan penyakit Pak, lama bertahun-tahun, tapi ketika di akhirat sehat selama-lamanya di surga. Nah, ketika Allah berikan afiat, itu bukan hanya sehat jasadnya di dunia, tapi bahkan sehat seluruh bagian kehidupannya dan sehat nanti di akhiratnya. Itu yang disebut dengan afiat. Nah, ini maka minta afiat kepada Allah supaya sehat itu jadi baik. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sehat, waktu luang, termasuk seluruh harta ini semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini diantara kenikmatan yang pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini di dalam hadis riwayat At-Tabari, memang hadisnya hasan, tidak sampai sahih. Hadis hasan itu dulu saya pernah sampaikannya. Kalau kita mendengar ada istilah hadis hasan, berarti itu diantara salah satu perawinya itu ada yang hafalannya kurang kuat. Orang solih Pak, tapi hafalannya kurang kuat. Itu dalam ilmu hadis itu cacat. Atau hadis hasan itu hadis-hadis dhaif, tapi karena banyak jalurnya, banyak para sahabat yang meriwayatkan, karena banyak hadis dhaif ini, maka hadis dhaif menguatkan hadis dhaif yang lain, maka derajatnya jadi hasan. Nah, itu istilah untuk hadis hasan. Nah, kata Nabi, kenikmatan yang pertama yang ditanya itu, inna awwala ma yus'alul 'abdu yaumal qiyamah minan na'im. Kenikmatan yang pertama yang ditanya oleh Allah nanti di hari kiamat, Allah akan bertanya, alam nusihha jismak? Hei, bukankah aku sudah sehatkan jasadmu? Sehat itu digunakan apa saja? Kaki dikuatkan, ikhtiarkan untuk hadir sholat berjamaah. Mata ini dikuatkan, ikhtiarkan untuk hadir untuk bisa membaca Al-Quran. Allah berikan kesehatan ini, nanti ini yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wa narwika minal ma'il barid, dan diantara kenikmatan yang akan ditanya itu, bukankah kami sudah memberikan air yang dingin yang segar? Air itu Pak, kenikmatan yang besar hadirin. Kita bersyukur kepada Allah, Pak, negeri ini airnya berlimpah hadirin. Makanya jangan sekali-kali ketika hujan itu kita mengeluh Pak, apalagi menghardik hujan. Kadang kan kita karena basa-basi Pak ke teman, ke tetangga, di hujan wae tisuknya, nah gitu. Padahal hati-hati, khawatir ada perkataan itu akhirnya kita tidak ridho dengan hujan itu. Padahal semua yang Allah takdirkan di dunia ini tidak akan lepas dari Rahman dan Rahimnya Allah. Itu kasih sayang Allah. Semua pasti adalah berdasarkan dari kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah. Nah, air itu diantara nikmat yang akan ditanya. Makanya di surat Al-Mulk di ayat terakhir kan, dan Allah akan bertanya, ditanyakan Allah Nabi Muhammad, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, andaikan air itu di waktu pagi itu kering, kata Allah, semua kering, siapa yang bisa mendatangkan air itu, kata Allah.
Bapak Ibu semua, biasanya kita itu membutuhkan air kapan, Pak? Pagi hari, Pak. Untuk minum, untuk kebutuhan buang air, untuk mencuci, itu pagi hari. Kata Allah, apakah katakan Muhammad, andaikan air itu di waktu pagi hari itu kering, siapa yang bisa mendatangkan air itu? Ini air itu nikmat yang agung. Makanya kata para ulama, apa hikmahnya ketika kita keluar dari WC, kemudian apa doanya, Pak? Ufronaka, ufronaka. Kita memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni hamba, ampuni hamba. Hikmahnya adalah dosa apa yang sudah kita lakukan, biasanya orang itu ketika sudah keluar dari WC, Pak, lupa mensyukuri nikmat air yang Allah berikan. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah. Padahal ketika Allah berikan air itu nikmatnya luar biasa. Nah, ini antara hikmah. Dan kemudian ini ayat yang terakhir ini, yang dicantumkan oleh Imam Nawawi, surat Al-Isra ayat ke-18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Siapa yang menghendaki al-ajilah. Ajilah itu dari kata ajal. Ajal itu artinya cepat. Siapa yang ingin merasakan kenikmatan yang cepat. Kenikmatan cepat itu apa? Dunia. Dunia ini cepat dapatnya, tapi cepat rusaknya. Akhirat itu memang kita harus sabar. Kita sabar menunggunya, tapi gak akan lama. Gak akan lama. Kita menunggu akhirat itu, tapi nikmatnya kekal. Gak akan pernah ada kenikmatan di akhirat itu yang berkurang, itu gak akan ada. Tidak akan ada buah-buahan yang membusuk. Tidak akan ada istana-istana yang menjadi usang. Tidak akan ada bidadari-bidadari yang menua, itu gak akan ada ceritanya. Kalau misalnya di surga itu ayat nini sareng surga. Dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gak akan ada. Itu dimudahkan. Nah, man kana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan kenikmatan yang cepat, ajalna lahu fiha manasya. Kami akan segerakan, kami berikan, tapi catatannya manasya, tergantung apa yang kami kehendaki. Apa maksudnya? Ada orang hadirin, dia menginginkan kenikmatan dunia, tidak peduli halal ataupun haram. Mungkin atau bahkan orang menempuh jalan yang haram, ingin mendapatkan kenikmatan dunia yang cepat itu. Allah berikan, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak sedikit ada orang yang dia mencari kenikmatan dunia itu dengan jalan yang haram. Sudah jalan yang haram, dunianya tidak diberikan. Sudah haram, dunianya tidak diberikan. Itu kehendak Allah. Kalaupun Allah berikan, ya berikan, tapi itu kehendak Allah. Ada orang yang tidak diberikan. Ini nanti catatan tafsirnya dari Imam Al-Baghawi, luar baik sekali. Liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kalau mereka ingin mendapatkan kenikmatan dunia itu semata-mata dunia, tidak ada yang lain. Hadirin, tidak ada yang lain. Bagi kita bukan tadi, bukan berarti harus menghilangkan kenikmatan dunia, bukan. Kita mengharapkan kenikmatan dunia itu untuk menguatkan diri kita beribadah, untuk menguatkan kita akhirat, karena tujuan kita bukan semata-mata dunia, tapi karena memang adalah tujuan akhir itu di akhirat. Nah, kalau ada orang yang hanya mengharapkan dunia saja, maka kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Maka ia akan memasuki ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela lagi terus. Nah, ini maknanya, siapa yang dunia jadi keinginannya dan tidak ingin selain daripada dunia, dia jalani dunia itu dengan kekufuran, kefasikan, maka kami akan berikan berbagai manfaat. Allah berikan duniawinya. Tapi ini catatannya, ini kata Syekh Ghazali, kamu melihat mereka berangan-angan terhadap dunia, namun Allah hanya memberikan sebagiannya saja. Orang-orang yang menginginkan dunia dengan jalan-jalan yang haram itu diberikan, tapi hanya sebagian dunia, bukan semua dunia, Pak. Sebagian saja dunianya itu. Namun banyak pula di antara mereka tidak mendapatkan apa-apa dari dunia itu. Tadi sudah jalannya haram, dia tidak mendapatkan apa-apa. Yang ini siksaannya 2 kali lipat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Jadi kalau dia tidak peduli dengan jalan tadi yang haram dan halal, ketika Allah kehendaki ternyata tidak diberikan dunia itu, sudah dia sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kalaupun ada orang yang diberi ketika di dunia, itu hakikatnya itu bukan anugerah,
Itu tambahan siksa. Itu tambahan siksa. Ketika orang diberikan nikmat dunia itu. Nah, sehingga mereka fakir di dunia, fakir di akhirat. Adapun orang yang beriman dan bertakwa, mereka memilih kehendak Allah sehingga mereka kaya di akhirat, tidak peduli apakah mereka diberi dunia ataukah tidak. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, perhatian kita itu, saya sering mengatakan, kita beramal solih itu bukan tanpa pamrih. Pamrih hadirin. Kita memberi kepada orang itu harus pamrih, tapi pamrihnya kita mengharapkan kekayaan nanti di surga. Kekayaan itu di Allah. Kita senang memberi kepada orang itu, kita pamrih, kita ingin mendapatkan balasan, tapi balasannya bukan dari manusia. Karena tidak berpengaruh sedikit pun dari ada 1000 pujian orang kepada kita tidak akan menjadi mulia kita di hadapan Allah. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, ini mungkin sebagai penutup hadirin, ini gak kerasa Pak, hanya 7 menit lagi. Ini hadis yang pertama dari ayat-ayat Al-Quran seperti biasa yang kita bahas dalam kajian yang Rasulin, ayat-ayat dahulu, kemudian hadis-hadisnya terkait tema ini. Dari Aisyah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam," keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kenyang min khubzin sya'irin yaumaini mutatabi'in hatta qulidha. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut sampai meninggal dunianya. Nah, keluarga Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan istri-istrinya itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Kita makan, tiap makan pasti kenyang. Warung gua ya, diajarinnya kan gitu, si warung siapa dari kan itu, warung gua kita. Itu sederhananya, kesederhanaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti banyak hikmahnya kata Imam Al-Ghazali, ketika perut itu kosong memang banyak sekali untuk belajar, untuk kekuatan ibadah, tidak malas, itu biasanya faktornya dari perut. Nah, hadis ini kalau di dalam Tuhfatul Ahwadi, dalam syarah hadis ini jadi bantahan. Raddun alaman qala sallallahu alaihi wasallam fi akhiri umrihi ghaniyan. Bantahan kalau Nabi itu di akhir umurnya itu kaya, enggak. Sampai meninggalnya Nabi itu tidak kaya. Nah, tapi wa qala malun katsirun fi yadi. Memang di akhir umur Nabi itu, ketika Nabi di Madinah itu, Nabi itu punya harta yang banyak. Nah, ini. Nabi itu punya harta yang banyak. Tapi harta yang banyak itu seringkali digunakan untuk keridhaan Allah. Digunakan dengan baik. Jadi Nabi itu memang kalau dapat uang cepat keluar. Dapat uang cepat keluar. Itu Nabi. Ini banyak Nabi. Nabi itu segalanya memberikan yang terbaik. Berikan kepada sahabat, mendermakan, atau misalnya untuk yang dekat saja dengan kurban kan. Kan kata Anas bin Malik, doha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bikabshaini amlahaini aqrani. Nabi itu kalau berkurban itu dengan 2 kibas domba yang besar, warna putih, tanduknya besar. Ini saya kemarin lihat di Facebooknya saya Ustaz Saiful Aziz. Dan ada domba besar, tanduknya besar itu. Saya tanya berapa itu? Itu 25 juta. Ini domba lebih mahal di sapi. Itu besar. Ada domba harga segitu gitu. Dan Nabi itu memilih domba yang besar, tanduknya besar, warnanya putih. Dan itu putih itu biasanya mahal kalau bersih. 2 lagi. Nah, kenapa Nabi itu tadi tidak kaya? Bukan tidak punya harta. Hartanya banyak. Nabi itu hartanya banyak, tapi kalau untuk ibadah yang terbaik. Untuk beribadah yang terbaik, memberi kepada orang lain yang terbaik, untuk berjihad Nabi yang terbaik. Tidak akan mungkin ketika Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf mendermakan harta yang banyak untuk berjihad, kemudian Nabi tidak memberikan uswah seperti itu. Itu gak akan mungkin. Sampai kata Ibnu Abbas kan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Nabi itu ketika di Madinah ada para sahabat yang dermawan, tapi tidak ada yang bisa melampaui kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita kenal bagaimana dermawannya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Para sahabat itu dermawan, tapi kata Ibnu Abbas tidak akan ada yang bisa melampaui kedermawanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bukan tidak punya harta yang banyak,
Tapi sampai akhir hidupnya itu sederhana seperti itu. Sampai tidak pernah selalu kenyang lebih dari 2 hari itu gak pernah. Makannya Nabi SAW. Hadir Bapak Ibu semua, nantilah. Jadi mungkin kita lanjutkan hadis ini hari ini. Hadis 2 bulan berturut-turut Nabi SAW, kata Aisyah, hanya dengan aswadan, dengan 2 saja, air dan kurma. 2 bulan berturut-turut, kata Aisyah. Dan di rumah Nabi itu selama 2 bulan itu istri-istri Nabi tidak menyalakan kompor. Karena saking sederhananya Nabi SAW. Tadi bukan karena tidak punya harta. Punya harta banyak, tapi punya harta itu Nabi cepat keluar. Itu kesederhanaannya Nabi. Nah, insya Allah hadis-hadis selanjutnya kita akan bahas duluan. Tidak terasa, hanya beberapa menit lagi kita masuk waktu Isya. Untuk kajian Riyadhus Shalihin pada malam hari ini mungkin kita cukupkan. Hadirin Bapak Ibu semua, semoga apa yang kita bahas ini jadi keberkahan amal soleh kita hari ini, jadi kebaikan untuk kita semua. Ini teladan-teladan dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Ini semoga menjadi dorongan untuk kita semua semakin baik amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.